Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sadaqallahul azim. Yang Allah muliakan pengurus Masjid Asyura Kelurahan Pasar Denai beserta seluruh jajaran, yang Allah muliakan para alim, para ulama, nini mama codek pandai suluh bendang dalam nagori, kogodang indah musuh inamo, kene indah akan nambo, kogodang indah musuh golar, kene indah akan nambo subuh inamo. Seterusnya yang ambo hormati dan ambo muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid Asyura Kelurahan Pasar Denai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam sebuah majelis, yang mana majelis itu adalah sebuah majelis yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak perkumpulan, banyak kegiatan-kegiatan kongko-kongko kata orang bodoh ini Bapak Ibu, tetapi kegiatan itu jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah majelis ilmu. Makanya kita masuk kepada sesuatu hal yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya kita yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah manusia yang telah diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di subuh ini Bapak Ibu, karena begitu banyak manusia yang tertidur lelap di balik nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga tak datang subuh-subuh ke masjid. Berarti bagi kita Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kayak gitu. Selawat dan salam teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tak bosan-bosan kita berkirim salam dan salawat. Mudah-mudahan kiriman salam dan salawat itu hendaknya Bapak Ibu bisa memberikan keselamatan, diberikan syafaat oleh baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, perkenankan ambo yang duduk di hadapan ibu sebelum memulai pembicaraan panjang lebar. Tadi Pak Pengurus, ambo orang baru kan? Perlu perkenalan. Ambo orang Tanah Bonggal. Ini ambo kok, ini Muslim. Ambo sebetulnya boleh dikatakan orang baru Bapak Ibu di dunia dakwah Kabupaten Kuantan Sengingi. Ambo biasanya lebih kurang baru 4 tahun penuhnya ambo di Kuantan Sengingi. Sebelumnya ambo di Pekanbaru, mengajar di UIN, mengajar di UIR, pokoknya keliling lah yang ada kampus-kampus di Pekanbaru. Ini ambo menonton di Kampung Baru Sentajo, Dusun Tanah Bonggal. Nama ambo Jum Haris. Keseharian kawan-kawan main bawa ambo
Ijo kini Abo mengajar di Universitas Islam Kuantan Singgi. Mungkin itu sekelumit Bapak Ibu. Karena kata orang tak kenal maka tak tahu maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kita ini telah diberkahi dengan kasih sayang dan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di subuh yang mulia ini Bapak Ibu, kita telah dipertemukan dalam sebuah majelis yang mana majelis itu yang akan memperkuatkan ukhuwah Islamiyah. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada sesuatu hal yang ditakutkan Nabi kayak gitu. Abis itu Bapak Ibu, di akhir zaman, di akhir kehidupan manusia itu Bapak Ibu, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terus diserang dari berbagai macam penjuru mata angin, kata Nabi. Dari barat, dari timur, utara, selatan, tidak pernah umat Islam ini luput dari serangan umat-umat yang lain. Bayangkan Bapak Ibu. Begitulah keadaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita 14 abad yang silam. Dalam sebuah hadisnya yang nomor hadisnya 3197 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la tattabi'unna allazi sanana alladzina min qablikum sibran bisibrin, kata Nabi, wa zira'an wa zira'in, kata Nabi. Sesungguhnya kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan Nabi melanjutkan hadisnya Bapak Ibu, mereka datang dan masuk ke lubang biawak sekalipun, kata Nabi, kalian pasti akan mengikutinya. Begitulah ketakutan Nabi Muhammad SAW kayak gitu Bapak Ibu. Karena apa? Nabi menyebutkan, Nabi menggambarkan kayak gitu, bahwa di akhir zaman itu kita akan mengikuti sebuah kaum, sebuah kelompok, sejongkal demi sejongkal, sehasta demi sehasta, kata Nabi Muhammad SAW. Masuk pun mereka ke lubang biawak, kata Nabi, kalian pasti akan mengikutinya. Begitulah kita akan menjadi budak-budak orang-orang itu. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, lalu sahabat memberikan penjelasan kepada Nabi, apakah orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala faman, iya benar. Ini pertanda apa Bapak Ibu? Karena di akhir zaman kita hari ini sudah mengikuti yang namanya kegiatan, kebudayaan, tradisi, malahan yang lebih vulgarnya adalah kita mengikuti agama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa demikian Bapak Ibu? Kita hari ini memang tidak tahu dan tidak pernah merasakan bahwa kita itu telah masuk kepada cara-cara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa lan tarda 'ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang kepada kalian umat Islam sebelum kalian ini mengikuti agama mereka, millahnya, kebudayaannya Bapak Ibu. Apa contohnya Bapak Ibu? Kemarin pergantian tahun baru Masehi itu umat Islam yang lebih aktif daripada orang-orang yang pada merayakannya itu Bapak Ibu. Umat Islam telah diserukan untuk meniup trompet. Umat Islam dipanggil untuk memakai kembang api dan segala macamnya. Sementara dalam Islam tidak pernah diajarkan budaya-budaya semacam itu. Itu budaya yang nampak Bapak Ibu. Apatah lagi budaya-budaya yang belum pernah kita rasakan secara langsung. Apa contohnya Bapak Ibu? Umat Islam hari ini terus diberikan dan disuguhkan dengan berbagai macam bentuk-bentuk kemaksiatan. Judi, zina, mabuk, narkoba. Apalagi kini Bapak Ibu, anak-anak muda kita itu lebih banyak terjebak kepada kehidupan seks bebas dan narkoba. Umat Islam itu rata-rata Bapak Ibu, anak-anak muda kita, anak cucu kemanakan kita Bapak Ibu. Makanya di kampung-kampung kita kini Bapak Ibu,
kita harus galakkan yang namanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak kita Bapak Ibu, setiap memberikan pengajian, wirid menjelang maghrib menjelang isya itu kadang-kadang tak ada anak muda Bapak Ibu. Kamu yakin ada seorang berdua anak muda gininya? Begitulah susahnya kita mengajak anak-anak muda kita untuk kembali kepada ajaran baginda Muhammad SAW. Kalau seandainya kita lengahkan apa yang disebutkan Nabi itu Bapak Ibu, berarti kita akan terus masuk kepada perangkap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apatah lagi kini Bapak Ibu, ada berkembang isu namanya LGBT Bapak Ibu, lesbian, bisex, transgender dan lain-lain, gay. Dan kehidupan itu Bapak Ibu sudah masuk kepada kehidupan anak-anak muda kita. Yang lebih menakutkan Bapak Ibu, kemarin terakhir dirilis oleh MUI Provinsi Riau, Kota Pekanbaru itu sudah sampai jumlahnya 5.000 orang kaum gay. Kuantan Singingi sudah mulai masuk Bapak Ibu. Dan untuk kita ketahui, Ketua Persatuan Gay Nasional itu adalah orang kita, orang Melayu Bapak Ibu. Persatuan gay itu, lesbian, bisex, transgender, gay itu adalah salah satu perbuatan yang lebih cepat mengundang bencana Bapak Ibu. Kemarin terjadi bencana di Sukabumi yang ada di Cianjur itu Bapak. Itu setelah disinyalir warga kita, orang-orang Cianjur itu lebih banyak murtad daripada mengikuti ajaran Islam. Jadi kemaksiatan yang kita jumpai ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cepat timpulkan musibah kepada kita. Makanya Bapak Ibu, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah diam untuk menghancurkan Islam. Makanya kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, dulu di akhir abad ke-18 masa penjajahan Belanda, ada orang Belanda yang bernama Clifford Kerr. Clifford Kerr itu adalah seorang Belanda, seorang orientalis berkebangsaan Yahudi Bapak Ibu. Hafal Quran 6.666 ayat. Hafalnya dengan tafsir-tafsirnya sekalian. Berupaya untuk menghancurkan Islam itu dari dalam. Mengapa demikian? Karena umat Islam itu secara senjata, secara fisik tak bisa dihancurkan Bapak Ibu. Sudah terbukti. Dengan bambu runcing umat Islam bisa meruntuhkan kekuasaan Belanda Bapak Ibu. Dengan bambu runcing umat Islam bisa mengalahkan Jerman. Tetapi umat Islam tidak bisa dikalahkan dengan senjata. Apa trik seorang Yahudi itu Bapak Ibu yang masuk kepada ajaran-ajaran Islam? Umat Islam sudah mulai di kotak-kotaknya. Clifford Kerr menyebut umat Islam itu ada 3 tingkatan: Islam abangan, Islam santri, Islam priai. Itu tak ada dalam Islam Bapak Ibu. Jadi kita itu sebetulnya masuk ke dalam sistem agama Islam itu dihancurkan kita. Kita sudah mulai iru-iru masalah furu'iyah, kunut tanpa kunut kita iru, jahar dan tak dijaharkan basmalah itu bacakan. Akhirnya masjid itu sudah mulai kosong. Itu trik dan cara-cara mereka masuk kepada sistem Islam dan pengajaran dan syariat Islam. Apa itu? Kalau seandainya kita menyimak betul apa makna dalam kisah Ali bin Abi Thalib yang telah pernah ditikam oleh muridnya yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam itu Bapak Ibu. Itu adalah sebuah pengkhianatan terbesar terhadap umat Islam. Sementara yang menusuk Ali itu adalah Islam Bapak Ibu. Siapa Abdurrahman ibnu Muljam? Kaum Khawarij yang dulunya berkhianat dan keluar dari barisan Ali. Hari ini banyak lagi Bapak Ibu kaum Khawarij yang berkhianat terhadap agamanya masing-masing, termasuk Islam. Hari ini banyak yang berkedok Islam Bapak Ibu, tetapi tidak membesarkan Islam. Inilah sebetulnya yang ditakutkan baginda Muhammad SAW. Inilah pesan-pesan kita, sampaian-sampaian kita kepada anak-anak muda kita. Kalau memang kampung kita ingin diselamatkan Bapak Ibu, terhindar dari berbagai macam musibah,
kita harus keluar dari kemaksiatan yang mereka suguhkan terhadap kita. Makanya Bapak Ibu, ketakutan kita, kegalauan kita, orang-orang tua kita itu sebetulnya sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Takutlah kalian setelah kalian ini meninggalkan generasi setelah kalian yang lemah, generasi yang lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Lemah akidahnya, lemah fisiknya, lemah ekonominya. Itu yang kita takutkan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bisa Bapak Ibu meninggal dunia, tidak ada anak-anak muda yang akan kita jadikan sebagai pelanjut estafet agama Islam akan bahaya Bapak Ibu. Makanya takutlah kita, orang-orang tua kita itu meninggalkan generasi setelahnya adalah generasi yang lemah. Takutnya meninggalkan anak-anaknya lemah akidahnya. Takut anaknya ditinggalkan dalam keadaan ekonominya lemah. Takut dalam keadaan meninggalkan anaknya dalam keadaan fisiknya lemah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, senantiasa memberikan kita ini kekuatan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Bapak Ibu, barang siapa yang membela agama Allah, Allah akan bela dia, baik pangkatnya, baik hartanya, baik kemuliaan yang Allah berikan terhadapnya. Walau apa yang kita jadikan kini terhadap apa yang kita korbankan terhadap agama itu sesuatu yang tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Dan sesungguhnya kalau seandainya kalian menolong agama Allah, insyaallah Allah akan menolong kalian. Allah akan meneguhkan kekuasaan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada ruginya Bapak Ibu kalau seandainya kita berkorban untuk menolong agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda bahwa kampung kita itu masih kuat. Ada sebuah pendapat yang disampaikan ulama ke kita Bapak Ibu. Kalau ingin menengok kampung itu kuat, tengok dari sholat berjamaahnya, apalagi sholat subuh. Karena apa Bapak Ibu? Kalau sudah kita terus melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita juga sudah mulai ditakuti oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apalagi umat Islam sholat subuhnya sama dengan sholat Jumatnya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah untuk melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, karena sesungguhnya cerminan kampung yang kuat itu, nagori yang hebat itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Itu dengan sholat berjamaah, persatuan dan kesatuan kita kuat. Kita tidak omong di antara saudara-saudara kita yang selalu sholat berjamaah Bapak Ibu, takkan mungkin menyebut buruk si A, menyebut buruk si B. Karena apa? Setiap sekali lima waktu kita jumpa di masjid. Mudah-mudahan fitnah itu terhindar dari kampung kita. Kalau seandainya kita sudah tidak ada lagi fitnah di antara umat Islam, insyaallah umat Islam itu kuat. Makanya Nabi yang ditakutkan tatkala beliau pergi meninggalkan kita, tatkala kita ini sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam kajian yang pendek ini, kemarin Pak pengurus nelfon saya, nggak usah lama-lama Ustaz, mau 5 menit jadilah. Jadi yang namanya kuliah subuh itu tidak perlu lama-lama, karena setelah itu ada sarapan pagi, bapak-bapak kita nak ke kantor dan segala macam. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat itu Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai anak-anak muda kita keluar dari ajaran sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Saya ambo sebagai manusia yang lemah, kalau seandainya ada kesalahan itu datang dari ambo pribadi. Kalau seandainya ada kebenaran yang disampaikan adalah kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ambo sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.